Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Kita akan menyambung pembahasan materi yang kita bahas waktu di video sebelumnya atau tadi malam ya, yaitu tentang bagaimana untuk memulai di YouTube ini dan menggunakan metode SEO. Di video sebelumnya sudah saya bahas mengenai baru dua hal, yaitu adalah menentukan kategori dan mulai meriset kata kunci dari kategori tersebut. Saya ulas sedikit. Untuk yang menentukan kategori itu, cari kategori yang sekira-kiranya teman-teman bisa membuatnya secara konsisten atau istiqomah, artinya akan bisa terus membuat konten tersebut gitu kan. Nah, yang kedua, riset kata kunci untuk kategori tersebut. Nah, fungsinya adalah kata kunci tersebut akan digunakan untuk isi dari konten kita. Nah, disinggung sedikit lagi ya sama saya. Fungsi SEO itu adalah untuk menampilkan atau menunjukkan video-video kita di dalam pencarian YouTube, yaitu bahwa nanti orang-orang yang akan mencari sebuah video sesuai dengan apa yang mereka ketikkan, harapannya adalah video kita akan muncul dan akan ditemukan. Untuk itulah disebutnya search engine optimization, artinya optimasi dari mesin penelusuran. Dalam hal ini adalah penelusuran YouTube. Jadi untuk metode SEO ini adalah mengutamakan bahwa video kita itu akan tampil dalam pencarian. Untuk itulah kata kuncinya harus kita riset dulu di poin kedua, yaitu jadi kata kunci yang kita riset itu diharapkan akan membantu video kita muncul di penelusuran. Karena begini, untuk video-video seperti tutorial, video-video yang dibutuhkan oleh masyarakat atau audiens atau penonton itu adalah cenderung mereka mengetikkan sebuah kalimat atau kata. Nah, itulah kata kunci. Jadi misalkan contoh apa ya, memasak deh, masak ayam goreng. Nah, otomatis orang-orang yang mencari video tentang masak ayam goreng itu tidak akan serta-merta muncul tiba-tiba di beranda mereka kalau tidak ada historinya. Jadi setidaknya mereka pernah mengetikkan kata kunci atau kalimat memasak ayam goreng atau cara memasak ayam goreng atau resep ayam goreng, gitu kan. Jadi harapannya adalah orang-orang yang mengetikkan kalimat atau kata tersebut alias kata kunci itu akan menemukan video kita. Itu harapannya ya, setelah kita melakukan optimasi pada video dan channel kita. Nah, itu adalah dua poin pertama yang sudah saya bahas di video berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita menemukan kata kunci yang potensial untuk calon video kita, kata kunci tersebut itu susun menjadi sebuah judul ya. Jadikan judul dari kata kunci tersebut. Nah, di sini mulailah kita untuk bagaimana membuat strategi di video kita, yaitu mulai membuat kontennya ya. Dari kata kunci tersebut kita buat kontennya. Yang biasa saya lakukan dan saran saya lakukan, dan terserah ya apakah nanti mau mengikuti atau tidak, ini sesuai dengan pengalaman saya. Bikin minimal 30 judul, minimal 30 judul dari kata kunci tersebut yang telah kita riset ya. Jadi kita buat, setelah judulnya kita buat sebanyak 30, kita buat dulu videonya ya. Kita bikin videonya. Jadi di awal kita bikin 30 video. Wah, pertanyaannya pasti ribet amat ya. Kita harus bikin dulu sampai 30 video. Jadi kapan kita memulai untuk YouTube-nya? Nah, ini adalah sebetulnya sudah proses memulai untuk YouTube supaya
kita membuat rencana yang baik untuk channel kita. Jadi adalah metode yang rapih ya, metode yang rapih. Nah, setelah 30 video, kenapa begini? Kenapa kita harus membuat dulu 30 video? Nah, disinilah ini adalah salah satu kuncinya. Ini mengajarkan kita untuk bisa konsisten upload di YouTube. Ya kan? Karena begini, ini banyak sekali terjadi. Kita sekarang langsung bikin akun Gmail, bikin channel YouTube, tapi kita tidak tahu mau bikin apa. Hanya bikin aja misalkan pakai nama kita. Misalkan ya. Misalkan contohnya apa ya? Asep Channel misalkan. Nah, kita tidak tahu nanti di situ tuh konsepnya seperti apa channel kita tuh. Akhirnya kita pergi jalan-jalan di videoin dengan alasan kita ngevlog wisata. Besoknya kita misalkan lagi nyangkul di videoin juga gitu kan, ngasih tahu bahwa kegiatan sehari-hari kita adalah nyangkul. Salah nggak? Salah sih nggak gitu kan, karena tetap videonya jadi, mungkin penonton ada gitu kan, tapi tidak tertarget, tidak ada goals dalam channel kita, yang ujung-ujungnya kita sendiri yang akan ngeluh, kenapa ya video saya, channel saya sepi, nggak ada yang nonton. Nah itu nanti larinya ke sana, yang akhirnya gimana ya cara monet, gimana pengen ini, nyari cara sana sini, akhirnya ya sub for sub yang salah atau apalah gitu ya. Nah itu yang akan membuat terjadi kepada channel kita. Lain halnya lagi kalau kita sudah menentukan kategori, kita sudah menentukan tema channel kita, dan kita sudah meriset kata kunci dalam video kita yang akan nanti kita jadikan judul dan jadikan video, dan kita 30 video dibikin di awal ya. Itu adalah untuk melatih konsistensi kita dan melatih keterampilan kita dalam membuat video. Sehingga yang pertama efeknya adalah video kita adalah konsisten membahas satu tema sebanyak 30 video ya kan. Yang kedua akan melatih kebiasaan kita, habit kita dalam membuat video. Karena kalau kalian misalkan sudah berniat untuk membuat YouTube, membuat channel YouTube dan eksis di YouTube, berarti kalian harus menganggap bahwa ini adalah tugas kalian, pekerjaan kalian untuk tetap mengupload dan memproduksi video. Maka dengan membuat 30 video itu melatih untuk konsisten, dan akhirnya kalian akan mempunyai kebiasaan yang bagus, habit yang baru dalam menjalankan channel YouTube. Karena kalian akan merasa, aduh saya belum bikin video nih, belum upload. Akhirnya karena kalian sudah terbiasa, akhirnya kalian akan kecenderungan terus mengulangi, dan akhirnya kalian menjadi mahir dalam membuat video di kategori tersebut karena fokus di satu tema, ya kan? Karena ada istilah repetition is a mother of all skill. Artinya pengulangan itu adalah induk atau ibu dari segala kemampuan. Bentar ya, kalian ngopi dulu. Ya kan? Jadi dengan kalian membuat di awal 30 video, di samping untuk membuat habit baru, membuat kebiasaan baru, kalian juga melatih keterampilan kalian. Karena akan mengulang dalam membuat video, dan akhirnya channel kalian itu videonya uploadnya konsisten. Mengenai durasi upload atau jadwal upload itu terserah, bisa kalian tentukan mau tiap hari. Kalau tiap hari berarti dalam 30 hari ke depan itu kalian akan mempunyai video setiap hari yang diupload, dan itu adalah sesuatu yang bagus untuk algoritma, yang akhirnya YouTube akan mengenali channel kalian konsisten, jelas targetannya, kalian mentarget apa dengan kata kunci apa. Jadi dalam hal ini untuk saya pribadi SEO cukup penting. Kenapa? Karena dalam YouTube kita berhadapan dengan dua komponen, yaitu komponen robot atau algoritma, dan kedua komponen manusia atau penonton, ya kan? Kita mengenalkan channel kita kepada algoritma atau robot YouTube melalui SEO, ya kan? Sekarang gini,
komponen video komponen SEO itu salah satunya adalah pemberian judul. Sekarang gini, judul kita adalah tentang masak, bukan judul. Video kita adalah tentang memasak ayam goreng, berarti resep ayam goreng. Tapi kita memberikan judulnya adalah misalkan jalan-jalan ke tempat wisata. Jadi itu kan sudah tidak nyambung. Dan si robot YouTube pun tidak melihat video kita dulu, tapi melihat metadatanya. Artinya judul yang disematkan dalam video kita itu apa? Jalan-jalan. Berarti akan memberikan rekomendasinya kepada calon penonton yang memang berminat tentang jalan-jalan, bukan resep. Dan itu akan menjadi juga sesuatu yang jelek karena antara isi video dan judul itu tidak sesuai. Akhirnya adalah ada misleading yang akhirnya nanti resiko pelanggaran gitu kan, konten tidak sesuai. Jadi dengan memberikan judul yang tepat dan sesuai dengan videonya, itu akan membentuk algoritma ke SEO-nya yang akhirnya misalkan resep memasak ayam goreng. Nah, otomatis YouTube akan memberikan rekomendasi pertama kali tentang resep ayam goreng dan berbagai macamnya. Gitu kan, yang berhubungan dengan resep ayam goreng atau resep masakan tersebut, dan akhirnya direkomendasikan kepada audiens atau calon penonton yang berminat atau tertarik dengan resep ayam goreng. Nah, di sanalah fungsi dari SEO-nya. Setelah itu, setelah robot atau algoritma YouTube memahami tentang isi video kita dan isi channel kita, berikutnya pada saat audiens atau penonton menonton video kita paham, nyaman, dan mengerti dengan isi video kita, yang akhirnya si audiens atau penonton itu sebagai manusia akan menyukai video kita dan akan terus menonton video kita. Karena apa? Dia mencari dengan mengetikkan sebuah kata kunci dan menemukan video kita, akhirnya video kita bagus dan enak ditonton, mereka akhirnya jadi pelanggan atau subscriber yang akan terus menonton video kita dan menunggu video-video kita selanjutnya. Nah, itu adalah polanya ya. Oke. Jadi itu tadi baru 1, 2, berarti 3 poin ya. Itu sudah cukup panjang pembahasannya karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya bahwa untuk belajar SEO itu prosesnya cukup panjang, tapi akan memberikan dampak atau efek jangka panjang juga. Karena nanti kalian akan membuat channel berikutnya, video berikutnya, kalian sudah tahu dan paham bagaimana yang diinginkan oleh robot atau algoritma YouTube dan juga apa yang diinginkan oleh penonton. Itu yang saya lakukan dan saya harapkan dalam membuat sebuah SEO di video atau channel YouTube ya. Kalau ada yang bilang tidak terlalu penting, ya itu tidak masalah karena mungkin punya metode lain. Dan dalam hal ini pun juga saya memakai banyak metode. Ini yang baru saya sharing tentang metode SEO ini ya. Nah, nanti berikutnya akan kita lanjut lagi untuk metode di SEO ini sampai nanti kalian paham. Kalau perlu nanti saya ulangi lagi, dan nanti saya coba bahas juga mengenai metode oplos dan metode monet dulu baru kerja. Itu nanti akan saya coba share juga. Jadi tetap di sini dan masih banyak sekali pembahasan yang akan saya bahas di sini dan akan saya sharing buat teman-teman semua supaya kita bisa maju dan berkembang bersama di YouTube ini. Jadi ingat untuk terus tetap belajar bagaimana membuat video, bagaimana membuat struktur video ya, supaya nanti kalian paham, bukan sekedar asal bikin channel, asal bikin video. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Jadi sabar untuk terus belajar. Oke, mudah-mudahan kita tetap semangat, kalian tetap semangat untuk terus berkarya dan bisa mencari nafkah di YouTube ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam untuk keluarga di sana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.